Atau jangan-jangan itu mungkin jadi salah satu tujuan PSI juga. Nah, ini yang perlu dijawab. Mendongkrak Anies ya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Arya dan juga Mas Effendi ya tadi ya atas tafsirnya ya tadi. Sekali lagi kami ini masih belajar. Kami hanya mencoba jujur, hanya mencoba bicara apa adanya. Mungkin itu gaya anak muda ya. Jadi terus terang nggak ada basa-basi, apa yang ada di pikiran ya itu yang kami ucapkan, yang kami sampaikan. Jadi soal bahwa itu offset atau tidak, saya pikir itu adalah tergantung selera masing-masing ya. Karena soal rasa itu sulit diukur. Tapi saya pikir yang paling penting di antara semua ini adalah belum ada VAR, nggak bisa kita pastikan offset apa tidak. Ya, itu kelemahan AFF kemarin yang Harus ada alatnya ya, Bang. Harus Jadi, ada. Ya. Nah, jadi, itu harus misalnya gini, teman-teman yang di sebelah sini yang merasa bahwa itu mencemarkan nama baik atau ada pelanggaran terhadap sesuatu yang menghasut di depan publik, bahwa itu ke ranah publik, ke ranah hukum misalnya. Tetapi kalau mau dijawab dengan gaya yang menunjukkan pada level tertentu juga nggak apa-apa. Ya, itu hak masing-masing. Jadi sekali lagi kami hanya berpikir bahwa dalam situasi seperti sekarang justru kejujuran itu adalah sesuatu yang berharga, bukan? Ya. Jadi kami justru ingin memulai sesuatu yang lebih terbuka, lebih terus terang iklimnya, iklim politik yang terbuka, lebih terus terang apa adanya, nggak usah ditutup-tutupi. Kalau memang ada satu masalah dibicarakan, supaya ada jalan bagi kita untuk memecahkan persoalan, bukan disembunyikan di balik karpet. Kita berdiam seolah-olah nggak ada masalah, bahwa Indonesia toleran, bahwa negeri ini nggak ada politisasi agama dan lain sebagainya. Padahal faktanya ada ancaman terhadap faktor-faktor tadi. Itu ancaman bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Yang paling akan terkena dampaknya kalau misalnya politisasi agama itu memburuk adalah anak-anak muda. Karena mereka adalah pemilik masa depan. Kita lihat di negara yang intoleransinya marak, tidak ada masa depan bagi anak-anak muda. Yang ada adalah kehancuran, tidak ada masa depan. Jadi kita sebetulnya ingin bicara atas nama anak muda, ingin menyelamatkan masa depan Indonesia. Itu suara yang mau disampaikan oleh kemajuan. PSI. Jangan sampai itu gagal. Oke, yang pertama Mas Arya Bima, terima kasih banyak atas kesimpulannya tadi. Itu menyambung dengan yang dikatakan oleh jubir PSI. Memang iya, antara kejujuran dengan bicara tanpa data itu dua hal yang berbeda. Kalau tadi kan pidatonya udah jelas bahwa mengatakan kebohongan tapi tidak ada data-data tentang kebohongannya. Saya ingin bicara tentang kebohongan Anies Baswedan. Pertama, tolong saya sudah kirim kepada TV One untuk memberikan gambarnya. Kebohongan Anies Baswedan yang pertama, Jakarta International Stadium terjadi. Satu. Yang kedua, kebohongan Anies Baswedan adalah kampung akuarium berdiri. Itu adalah soal keadilan. Ketiga, kebohongan Anies Baswedan. Belakang ya. Ini tapal kuda di Lenteng Agung dan di Tanjung Barat berdiri bukan hanya untuk mobil, tapi juga untuk manusia. Jembatan penyeberangan orangnya keren. Yang keempat, revitalisasi Danau Sunter. Selesai, berikut juga waduk-waduk yang lainnya. Kelima, Taman Ismail Marzuki dikit lagi selesai. Ini PPL Ragunan, selesai tuntas. Ini kebohongan Anies yang lain lagi. Kebohongan Anies Baswedan yang lain lagi adalah Masjid Amir Hamzah yang digusur oleh Ahok berdiri. Selesai dan tuntas. Kebohongan Anies Baswedan yang lain lagi adalah revitalisasi taman-taman. Ada puluhan taman di Jakarta yang tuntas selesai. Ini kebohongan Anies Baswedan yang lain, skatepark di Pasar Rebo. Bukan hanya di Sudirman, tapi di Pasar Rebo pun tuntas. Juga diselipi. Jadi berbagai kebohongan Anies Baswedan, karena kalau mengikuti kosakatanya PSI adalah orang yang menepati janji adalah kebohongan. Itulah kebohongan-kebohongan Anies Baswedan. Dia menepati janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya kira itu, terima kasih. Jadi sebenarnya nggak perlu takut dengan Silakan Bang Mardhani. interpelasi loh Mas. Mas, Pak Anies, Harusnya nggak perlu takut. saya jelaskan dulu. Pak Karena Anies, faktanya banyak bagus. Mas Arya, ini di luar konteks ya. Kita bahas nanti lain waktu. Bang Mardhani, kita berikan waktu untuk Bang Mardhani. Bang Gies, waktu kita sedikit. Interpelasi itu yang tidak setuju 7 partai yang lain, bukan Anies. Oke, baik. Cukup Bang Gies, terima kasih. Itu Bang ada Mardhani, mekanismenya Bapak ya, Bang Mardhani. Ya jadi kalau Bro Andi anak muda, saya ngelihat sekarang anak muda tidak pakai bahasa kasar. Lugasnya iya, tetapi lugasnya sering dibungkus dengan komedi.
Makanya stand up comedy itu sangat diminati. Nah, mungkin ke depan kalau boleh mengusulkan iklim dan aroma politik kita, aroma yang boleh lugas, boleh tajam, tapi tetap menjaga ukhuwah watoniyah, kebangsaan kita, bahwa PSI bekerja keras, PDIP bekerja keras, PKS bekerja keras, Anies juga bekerja. Ada catatan, monggo kita beri catatan, lugas, tapi tidak perlu kasar. Makasih. Ya, saya nambahkan sedikit. Singkat saja Bang Singkat Edi. saja, Bang. Betul, yaitu Ya. bahwa biarlah ini menjadi catatan demokrasi, dialektika kan yang sedang disampaikan oleh PSI. Baik. Tapi kalau bisa sekarang tambah ke isu-isu nasional. Jangan lagi pada isu-isu yang seperti ini saja. Misalnya revisi Undang-Undang KPK yang sudah jadi seperti ini mau balik lagi ke Undang-Undang KPK lama atau Oke. tidak misalnya. Atau Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bagaimana di samping undang-undang yang mengenai Nanti darurat disampaikan seksual dalam dan lain-lain. Demokrasi akan segera Ya, kembali ya. sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa.